oleh penerjemah lain, tapi sayang sekali Anda itu nggak nyadar, nggak mau belajar, ya. Anda itu cuma modal imani, Bang. Begitu, Bang. Jadi diutusnya Nabi Muhammad itu untuk menyampaikan risalah pewahyuan dari Allah kepada Rasulullah. Sampaikanlah itu, Bang, kepada umatnya. Seperti Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa itu makanya dia berkata, hidup kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Di dalam kisah para rasul, apa itu utusan? Utusan itu ialah sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Begitulah, jadi tugas utusan itu adalah penyampai firman Allah. Penyambung lidah Tuhan. Makanya Musa pun kepada Bani Israel disebut Allah. Karena dia yang menyambung firman-firman Tuhan. Melalui mulut Musa, firman Tuhan disampaikan kepada Fir'aun. Ya, izin kawan-kawan semua, ini ada akun gurunda kita, akun Bang Zuma 02. Ini akun yang kesekian kalinya karena sering ditombak ya Bunda Rahma ya. Mohon untuk bantu di follow karena gurunda kita juga sekarang hampir setiap hari juga edukasi, dan akun Bunda Rahma juga, akun para debater juga yang di atas, mohon untuk di follow ya, ada 1.300 mata memandang, dan juga terima kasih yang sudah follow. Terima kasih yang sudah menyimak. Nanti gurunda kita kembali lagi. Sekarang lagi izin sholat zuhur. Dan jangan lupa akun hostnya juga di follow ya. Ini Abang 27 mungkin mau memberikan narasi juga Bang sama Bunda Rahma bergantian dengan Bang Sunset. Boleh kok Bang, jangan di mute aja atau mau sapa dulu. Selamat siang Abang 27, silahkan. Abang 27 monitor, Anda Kristen kan? Iya, Kristen saya Bang, selamat siang. Ya silahkan ngomong baik-baik dengan Bunda Rahma ya. Bergantian nggak apa-apa, silahkan. Lanjut Bunda. Nggak mau aku ngomongin perempuan karena otaknya cuma separuh. Waduh, Anda mau dibawa atau mau diskusi? Atau menunggu guru kami? Nggak usah dikasih turun Bang J. Kita diturunin sama Bang Kupra. Kita selalu dibilang otak separuh, oke lah. Dia tidak paham tentang itu ya. Tapi masalahnya mereka nggak punya otak. Kenapa Bunda, saya bilang di plesetkan Bunda, nanti kena lagi akun kita. Oh, ya Allah. Kenapa mereka nggak punya itu ya? Kenapa? Masa Tuhan keluar dari kelamin? Itu nggak punya otak itu saudara. Mohon maaf ya teman-teman. Selalu menuduh begitu teman-teman Kristen. Diskusi yang baik lah, by data lah kita ya. Aku tuh by data kayak gurunda ya. Kita itu nggak bisa bernarasi loh. Bahaya bernarasi tanpa dalil. Jadi teman-temanku yang baik hati ya, teman-teman Kristen. Sebentar Coba, ya silakan. Kalimatullah itu kalam Tuhan kan? Kalam Allah kan? Iya, kalimatullah itu kalam Allah. Jadi firman itu perkataan. Kalau di dalam Islam, pemahaman kami di Islam, Allah itu berkalam. Kalamullah, kalam Allah, perkataan Allah. Itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Nggak terpisah itu. Jadi Allah itu punya sifat berkalam, berkata-kata. Kalamullah. Dalam perjanjian lama ketika Kejadian 1:3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu pun jadi. Itu terang adalah hasil dari kalamullah, hasil dari perkataan Allah. Jadi terang. Apakah terang itu adalah Allah? Enggak. Itu adalah hasil dari kalimat perintah dari Allah. Kalam, kalimat perintah. Innama amruhu iza arodo syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata jadi, maka jadilah. Kun fayakun. Jadilah terang. Terang itu pun jadi. Jadilah cakrawala. Cakrawala itu pun jadi. Apakah cakrawala atau terang itu adalah Tuhan? Enggak, itu adalah hasil. Makanya saudara, di Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Berproses firman ini. Ketika malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria, salam hai engkau Maria, aku ini utusan Tuhan kepadamu, menyampaikan. Apa yang disampaikan oleh Gabriel? Firman. Perkataan Tuhan disampaikan kepada Maria.
menyampaikan kepadamu apa itu? Bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Inilah firman yang dibawa oleh malaikat Gabriel disampaikan kepada Maria. Kalamullah disampaikan. Jadi Gabriel menyampaikan pesan dari Tuhan, dari Allah Sang Pencipta kepada Maria. Jadilah sesuai apa kata Maria, jadilah sesuai perkataanmu itu. Hamillah si Maria ini. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Telah, artinya ada proses kehamilan. Lahirlah menjadi manusia. Itulah makna dari firman. Makanya di dalam Bibelmu Bang, tidak ada tertulis firman itu Yesus, nggak ada. Firman itu ya berproses menjadi manusia. Itu kehendak Allah. Terciptalah manusia, hasil dari firman, yaitu Yesus. Seperti kita semua ini. Di dalam Bibel pun tertulis apabila Allah menciptakan dengan berfirman. Simple Bang, kalau bukan dogma doktrin. Iya, oke. Tapi kan Isa Al-Masih kan juga bersumber dari kalimatullah, seperti itu. Ya semua dari kalimat Allah. Kalam Allah, kalamullah. Kalam itu kalimat. Kehendak, kalimat perintah dari Tuhan. Jadi maka jadilah Bang. Makanya dalam Al-Quran kami, penciptaan Adam itu sama halnya dengan penciptaan Isa, Nabi Isa. Allah mudah bagi Allah. Segala sesuatunya mudah bagi Allah. Di dalam Lukas 1:35 tertulis, itu mudah bagi Allah. Karena Maria heran kan, Maria heran. Malaikat, bagaimana mungkin saya bisa mengandung, hamil? Saya tidak pernah disentuh laki-laki. Dijawab oleh malaikat tuh di Bibelmu. Itu mudah bagi Allah Maria. Tidak ada yang mustahil. Ya kan, makanya dalam Al-Quran kami, innama amruhu iza aroda syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata kun, jadi, maka jadilah. Jadi Bang, Elizabeth pun Bang, tanpa sel telur karena dia mandul, hamil. Itu disampaikan oleh malaikat kepada Maria, karena Maria heran. Saya ini kan gak ada sperma. Gak ada sperma yang masuk ke dalam perut saya, ke dalam rahim saya. Kok bisa saya hamil? Apa kata malaikat? Sanakmu Elizabeth itu yang disebut mandul, istri Zakaria itu, dia pun lagi hamil. Itu disampaikan oleh malaikat supaya membuat keyakinan Maria itu tambah yakin. Maria kan ragu, loh kok saya bisa hamil ini gak ada sel sperma yang masuk ke rahim saya. Lah Elizabeth itu hamil yang disebut mandul. Itu di dalam Bibelmu begitu data-datanya Bang. Oke Bang. Gini, mudah bagi Allah. Jadi gak ada yang mustahil tuh kalau Allah menginginkan. Iya gini Bunda. Adam aja nggak ada ayah ibu kok. Kalau Yesus kan ada ibunya. Artinya kan di sini Bunda, di Kristen kan mengimani bahwa Firman berinkarnasi menjadi manusia. Terus di mana datanya itu? Di ya, mana datanya itu inkarnasi? Itu pagan. Nggak ada mana? 14, itu Kasih data Bang. Yohanes kan sudah Mbak bacakan Yohanes. Mana datanya inkarnasi di situ mana? Oke, ada di situ. berubah. Oke, Tuhan kalau yang inkarnasi. Nggak ada. Saudara. Saya kan bilang Firman bukan Tuhan, Firman yang Ya, menjadi. di situ firman. Apakah di situ tertulis firman adalah Yesus? Ada. Sebentar. Atau firman itu Yesus? Sebentar. Nggak ada begitu Bang. Oke. Firman itu telah menjadi manusia. Nih analoginya begini sederhananya ya. Izin sederhananya begini Bang. Saya ini masuk ke sebuah warung, ya kan? Warung kopi lah ceritanya. Saya berkata, taruhlah saya berkata berfirman. Firman itu kan perkataan. Saya berfirman kepada pelayan. Pelayan, tolong buatkan secangkir teh. Masuklah si pelayan ini ke bagian dapur. Disampaikanlah kepada dapur. Ada yang pesan tuh, tolong buatkan secangkir teh. 5 menit kemudian teh ada di depan saya. Teh itu adalah hasil dari firman saya, hasil dari perkataan saya. Apakah teh di depan saya adalah saya? Bukan. Itu adalah hasil dari kalam saya, perkataan saya. Sudah berwujud menjadi secangkir teh. Berproses di dapur. Sama Yesus berproses di dalam kandungan Maria. Kemudian jadilah dia lahir menjadi manusia. Itu adalah hasil dari firman Tuhan. Ini Yesus yang jadi manusia. Sama dengan gelas secangkir teh itu adalah hasil dari keinginan saya, kalimat perintah saya jadi secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Tidak.
T itu adalah hasil dari perkataan saya, firman saya, kalimat perintah saya. Jadi T itu mudah memahami apa itu firman. Firman itu perkataan dari Tuhan. Jadi perkataan dari Tuhan lah ini yang dibawa oleh Gabriel kepada Maria. Iya, Perkataan oke. dari saya lah yang dibawa pelayan kepada bagian dapur. Oke, 5 menit berarti jadilah teh itu di depan saya. Sekian bulan jadilah Yesus dilahirkan, jadilah dia manusia. Itu hasil dari perkataan Tuhan, hasil dari firman Tuhan. Makanya Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Perkataan saya itu telah menjadi secangkir teh. Itu hasil, Bang. Tidak ada tertulis firman itu Yesus, nggak ada. oke. Itu simpel kalau kau tidak ikuti, kau tidak paksakan dogma doktrin Tuhan inkarnasi, karena yang kau imani nggak ada. Nggak ada Oke. data-data seperti di Bibelmu. Oke. Tapi kan kalau Kau kita cari sampai kiamat. Izin Bang Sansa, saya sapa tamu dulu. Bang Victor ini Kristen atau Muslim? Kalau Bang Tigor ini Kristen ya? Saya lihat typingannya tadi. Iya. Bang Tigor Kristen? Kristen. Bang Victor Kristen? Kristen. Ya, karena gurunda kami lagi sholat ibadah, ditunggu dulu sebentar. Sekarang ada Bunda Rahma juga, Mungkin silahkan udah di. selesai ya. Gurunda sudah monitor. Ini ada 3 Kristen kita. Masih banyak banget di bawah yang mau minta naik dan belum sepertinya Gurunda. Silahkan kawan-kawan dikencangkan tap-tap layarnya agar komal kita ini kuat. Biarkanlah, sebarkanlah Injil ke segala makhluk. Kita juga mau tahu nih bagaimana Injil menurut Kristen itu atau Bible menurut Kristen itu. Oke, nggak apa-apa. Silahkan Bang Sansa dilanjut dulu. Tunggu dulu ya Bang Victor dan Bang Jati. ya, Bang Bunda Tigor. Rahma gini. Kan ketika di Yohanes 1:14 kan firman menjadi manusia. Terus di Quran juga seperti itu, kalimatullah menjadi Isa Al-Masih. Artinya ketika keimanan Kristen meyakini firman menjadi manusia, jangan dibantah dong. Karena ada data. Iya, tapi yang bukan sama menjadi seperti- Tuhan, bukan menjadi sembahan. Kami mengimani itu hasil dari firman. Makanya Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi. Perkataan Tuhan itu telah berwujud menjadi manusia. Ya, Kejadian 1:3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi, seperti pun di dalam Al-Quran kami, innam amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kenapa sih kalian ini nggak mudeng, nggak paham Iya, yang jadi bahwa masalah itu adalah gini. kehendak dari Tuhan. Yang jadi masalah gini Bunda kan. Nabi Adam itu, Bang, Nabi Adam itu tidak ada ayah ibu, tercipta dia. Itu pun di dalam Al-Quran kami firman Allah dalam Al-Quran kami bahwa penciptaan Nabi Adam itu, penciptaan Nabi Isa itu ibarat penciptaan Nabi Adam. Allahnya berkata, inna, jadi maka jadilah, kun fayakun. Allah menyampaikan begitu. Penciptaan Adam sama halnya dengan penciptaan Nabi Isa. Itu kehendak Allah, Bang. Kenapa sih nggak nyambung kali nih akalnya mereka ya teman-teman ya? Dia paksakan. Jadi begini ya teman-teman, mereka ini dogma doktrin mereka di kepala mereka ya. Bible yang harus mengikuti dogma mereka, doktrin mereka, Bible. Bukan mereka yang mengikuti isi Bible-nya, bukan. Jadilah kalian teman-teman ya, udah nyata data di Bible. Tidak ada data di Bible. Jangan. Musik rungkat. Musik. Aduh. Host, mute dia host. Jadi nggak ada data di Bible Yesus itu firman. Tidak ada data di Bible Tuhan itu inkarnasi. Inkarnasi itu pagan, Bang. Coba kau lihat di Kisah Para Rasul. Ketika Paulus mengadakan mujizat-mujizat ya. Orang-orang pada waktu itu berteriak. Oh, inilah rupanya dewa kita telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu pagan, dewa. Oke, tapi Bunda sudah sepakat ya bahwa firman atau kalimatullah bisa menjadi manusia. Seperti itu. Kalimatullah itu kalamullah, kalam Allah, perkataan Allah. Iya, tapi Sama saya tadi kan, Kita sudah kalimat sepakat, saya, kan? perkataan saya jadi secangkir teh. Apakah Iya. saya itu adalah teh? tidak. Kalimat Allah, kalam Allah itu sifat yang melekat pada diri Allah. Iya, Kau tapi- pun punya sifat melekat pada dirimu, misalnya sifatmu pemarah, sifatmu periang, itu melekat. Itu Iya. sifat Allah, nggak Oke. terpisah. Tapi kita sudah Kalau sepakat kau ya. berkata, kau misalnya kau suruh istrimu, Bu, tolong buatkan aku nasi goreng.
Itu kalam, itu perkataanmu keluar. Iya. Kemudian 10 menit ada nasi goreng. Apa nasi goreng itu adalah kau? Oke. Tapi Kan kita bukan, sepakat itu ya. adalah hasil dari keinginanmu. Hasil dari kalimat perintah yang kau lontarkan. Oke, tapi Apa kita sih kalian sepakat ya. tuh? Tapi Nggak kita bisa sepakat ya. mudah masalah Iya. firman. Tapi kita sepakat ya bahwa firman atau kalimatullah bisa menjadi manusia ya. Ya semua itu bisa. Lah, kita semua diciptakan dari firman Tuhan, kalimat dari Allah. Apa masalahnya? Apakah Yesus itu kalimat Allah adalah ketika Kejadian 1:3 berfirmanlah Allah jadilah terang. Apakah ada yang menuhankan terang orang-orang Israel? Kejadian 1:3 berfirmanlah Allah jadilah cakrawala. Apakah ada yang menuhankan cakrawala? Jadi Yesus ini hasil. Tidak ada data di Bible Yesus itu firman atau Yesus itu perkataan. Perkataan itu bukan kata benda, Bang. Itu kalimat perintah. Oke, tapi kan kita sudah sepakat. Caramu itu kau bilang Yesus perkataan. Iya oke, kalau mbaknya nggak terima nggak apa-apa. Tapi kan kita udah sepakat kalau firman itu bisa menjadi manusia. Iya, semua tercipta. Ya sepakat ya, di Semua teman-temannya. tercipta dengan perkataan Di bawah Tuhan. Sepakat ya, teman-teman yang di Kun bawah. fayakun. Iya. Kalau Tapi firman adakah bisa kami menuhankan inilah kebotolanmu teman-teman Kristen ya. Kau lari ke Al-Quran, Nabi Isa. Adakah kami menuhankan Nabi Isa? Enggak. Jadi kamu sangat hina kalau kau mau menyandingkan keimananmu dengan Nabi Isa di Al-Quran kami. Nabi Isa itu apa di dalam Al-Quran kami? Ya, dia ada seorang nabi, rasul, utusan Allah yang diberi kitab Injil, diutus kepada Bani Israel, bukan kepada kalian. Kalian ini saudara mohon maaf penumpang gelap. Enggak jelas kalian ini. Harusnya kalian teman-teman Kristen pede, percaya diri dengan keimanan kalian itu Kristen yang sesungguhnya itu berasal dari si Paulus. Enggak ada hubungannya kalian dengan Nabi Isa, Nabi kami. Kau lari masuk ke Al-Quran kami, enggak ada jijik kami Bang. Nabi kami itu, kami harus membela Nabi kami itu tidak mengenal konsep ketuhananmu yang pagan itu Bang. Enggak ada. Nabi kami diutus kepada Bani Israel. Bukan kepada kafir kayak kalian, kepada tengoklah kenapa Kristen besar di Vatikan sana, di Roma, Italia sana, kenapa? Karena kalian itu ya seperti pagan Bang. Dari kalian itu ke sana. Kenapa Paulus membawa Kristen ini ke Athena, Roma sana? Enggak laku di Yahudi sana. Kan enggak berkesesuaian dengan ajaran para nabi, ajaran tauhid. Sementara kalian ajarannya itu pagan. Enggak cocok, enggak laku di Israel sana. Salib pun sana diludahi Bang. Nggak cocok. Kalian hanya menjadikan Yesus ini kambing hitam. Tapi Tuhan kalian yang sesungguhnya adalah Mesias palsu. Kristus palsu. Bukan Yesus anak Maria. Maka kenapa kita berbicara seperti ini? Karena ajaran yang Anda imani tidak sama sekali berkesesuaian dengan Kristus anak Maria. Mesias anak Maria. Enggak sama sekali. Enggak sama. Apa yang kalian imani berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa kami atau Yesus di dalam pemahaman kalian. Itu Yesus yang diutus kepada Bani Israel. Gak ada yang berkesusahan dengan kalian, iman kalian. Jauh beda paganisme kalian saudara ya. Jadi jangan masuk ke Al-Quran. Kalau Anda mau menuhankan Nabi Isa atau Yesus, jangan masuk ke Al-Quran. Kami jijik. Jangan. Enggak gini Mbak, Bunda ya. Kami nggak pernah menyingkronkan kitab kami dengan kitabnya Mbak. Saya cuma Terus kenapa kamu masuk ke situ? Sudah kujelaskan bahwa di dalam Al-Quran kami Nabi Isa itu ya Nabi, Rasul, utusan Allah. Iya, tapi kan saya cuma bilang bahwa berkali-kali gue katakan kita Nabi sepakat. Isa sama kan, sudah sepakat kan, sepakat, kalamullah. Iya, sepakat. Kita Apakah sepakat. kalamullah itu firman adalah manusia? Enggak ada itu di dalam Bible pun tertulis bertolak dengan imanmu saudara ya. Karena kau memaksakan manusia ini yang dilahirkan oleh manusia ingin kau tuhankan. Padahal berjuta-juta kali kami sampaikan ya. Tuhan itu bukan manusia Bang. Di bilangan di Bible Tuhan itu bukan manusia. Enggak usah nyebrang ke Al-Quran kami. Jelas di Al-Quran kami kalian tertolak. Iya. Kalian tertolak, jangan masuk ke situ. Ke Bible-mu aja dulu kalian bertentangan dengan Bible. Silakan Guru Nda. Bang Handi, Assalamualaikum.
Maksud saya Ya. seperti ini. Ya Bang Sanset, Bunda pelan-pelan Bunda. Bang Sanset tadi nggak kebagian ini. Memang. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Kalau saya perhatikan dari tadi saya mantau, teman kita ini si Sunset ini sangat memaksakan makhluk hidup yang pernah berada di dalam kandungan, dilahirkan jadi bayi, dirawat oleh ibunya, dimatiin di tiang salib, dikubur, bangkit, dipaksakan sekali dia itu adalah Tuhan. Cara memaksakannya adalah mengemis-ngemis juga ke Al-Quran. Nah, ini namanya pemaksaan. Kenapa bisa dipaksakan demikian? Kita harus maklum teman-teman. Bagaimana cara memakluminya? Karena ini memang sudah dididik. Mendarah daging dia juga mulai dari dalam perut rahim ibunya sampai dia dilahirkan, sudah mulai berjalan, dibawa ke sekolah minggu, didoktrin sampai begini. Artinya apa? Saudara kita Sunset ini memang adalah manusia ya, sudah dikendalikan akalnya supaya tetap harus bertahan bahwa makhluk hidup itu yang namanya Yesus adalah Tuhan. Cara keluarnya adalah, jalan keluarnya ini, teman-teman dengarkan baik-baik. Satu, atau Anda mau tahu jalan keluarnya atau sampai sini dulu saya bicara? Bagaimana? Lanjutkanlah jalan keluarnya bagaimana, Deng. Oke. Pertama, jalan keluarnya satu adalah pintu. Kalau sudah tidak bisa lewat pintu ya lewat jendela. Itu jalan keluarnya, kira-kira Bunda Rama. Betul. Lanjut lagi. Ya. Kemarin saya Jadi lewatnya lewat mana? lewat genteng Bang Handi, maka saya bisa terlepas dari itu semua. Memang berat, tapi saya akhirnya terlepas dari itu semua lewat genteng saya. Oh dulu waktu masih open kau lewat genteng. Iya, lewat genteng. Akhirnya bisa terlepas. Ya. Siapa yang mau mewakili pertanyaan saya? Sebenarnya saya mau bertanya ke Bang Suma. Ngomong apa sih dia? Gua nggak terlalu denger. Ngomong apa deh? Aku mau bertanya ke Bang Suma. Kan Bang Suma paling pro-nya di sini, atau paling hebatnya. Ada beberapa Kalau mau hal yang bertanya saya itu begini saatnya. Kalau mau bertanya itu kosongkan dulu sebagian memori dalam otakmu itu, jangan dipenuhi dulu dengan amarah, dengan doktrin gitu. Kosongkan dulu, simpan dulu memori. Kasih space sedikit, dengerin dulu, kasih space sedikit untuk menerima informasi. Oke. Kalau kamu belum bisa mengosongkannya, dengerin dulu. Kalau kamu belum bisa mengosongkannya, apapun pertanyaanmu dan apapun jawaban, tidak akan pernah kamu memasukkan karena tidak ada lagi space. Ibarat kata harddisk itu udah warna merah, warna merah. Diam dulu, warna merah. Nah, Jay, dulu kamu kan juga harddisknya penuh, tidak bisa menerima apapun. Bagaimana cara mengosongkannya, Jay? Bener-bener saya tidak menyebut Tuhan saya dulu Bang Handi. Jadi saya kosongkan dulu pikiran. Jika memang engkau benar, tunjukkanlah saya bagaimana ini. Tapi saya tidak menyebutkan Tuhan waktu itu. Jadi saya masuk ke dalam satu kamar, ya Tuhan, saya nggak menyebutkan Tuhan Yesus lagi ya waktu itu ya. Jadi saya pelan-pelan satu-satu membaca Bible itu sendiri tanpa membaca Al-Quran sama sekali. Belum saya membaca Al-Quran Bang Handi. Jadi diinstal ulang Bang Handi. Ibarat kata itu di reset ulang lah gitu. Bener-bener jadi nol. Jadi nggak ada apa. Benar diinstal. Benar. Nggak ada doktrin itu, tidak ada mengikuti takut atau apapun itu dari kata pastor. Jadi apapun itu saya hanya baca. Baca apa? Baca yang tertulis. Itu aja. Dengan memahaminya sebagai seorang layaknya manusia. Kan kita dikasih pikiran, akal nih. Kalau tertulis begitu, bagaimana caranya saya mengikutinya? Jadi bukan karena nanti doktrin, bukan. Saya tinggalkan dulu doktrinnya. Dan selagi kita masih ada doktrin Bang Handi, tidak akan bisa menemukan pintu, jendela, ataupun genteng. Tidak akan pernah bisa. Betul itu. Berat. Masya Allah. Betul Bang Handi. Selagi masih ada doktrin, Bunda Rahma kena pelanggaran. Selagi masih ada doktrin, tidak akan pernah menemukan jalan yang Bang Hadi bilang, baik dari pintu, dari jendela, ataupun saya yang kapan hari merangkak ke atas genteng. Nggak bisa.
harus meninggalkan dulu, kosongkan dulu tanpa membuka Al-Quran, membaca Bible perlahan-lahan. Ya Tuhan, jikalau memang yang aku imani, yang aku ibadahi, yang aku sembah di gereja ini benar, tunjukkanlah. Dan jika memang yang aku ibadahi, yang aku imani ini tak benar, tunjukkanlah. Begitu. Jadi lanjut, akhirnya saya menemukan jalan kebenaran dan hidup sesuai dengan Yesus nubuatkan bahwa saya memperoleh hidup kekal setelah kematian nantinya. Begitu Bang Handi. Masya Allah. Masya Allah. Artinya adalah, Bro Sunset, bukan tidak diperkenankan bertanya. Ya itu tadi, pengalaman-pengalaman yang mualaf ini dikosongkan dulu, di restart dulu. Tapi kalau udah penuh di dalam memorimu itu, apa nanti yang akan menampung jawabannya? Jadi tidak ada tempat menampung dalam dirimu jawaban pertanyaanmu. Caranya adalah paling standar ini. Rata-rata orang yang kembali berakal sehat adalah yang paling basic ini, dengarkan baik-baik. Bedakan dulu antara kambing dengan ayam. Bedakan dulu antara sapi dengan motor. Bedakan dulu antara Tuhan dan manusia. Kalau Tuhan dan manusia sampean belum bisa membedakannya, percuma Anda bertanya. Karena di dalam kepalamu sudah semraut, sudah kusut seperti benang kusut. Oke. Caranya bagaimana? Ya seperti adik Jai yang mualaf tadi ceritakan kepada Anda. Nah, untuk itu saya tes dulu. Aku sebentar. Saya tes dulu. Sebelum Anda bertanya, saya tes dulu. Apa yang mau Apa bedanya manusia dan Tuhan? Saya tes dulu basicnya. Silakan. Gini, aku sebenarnya mau bertanya ke Bang Suma. Saya ulang kembali. Karena Bang Suma ini kan guru. Iya, nanti habis ini saya tes dulu. Sedangkan saya Nanti kamu bertanya, tapi saya tes dulu. Ada nggak spasi di kepalamu itu menampung jawaban? Makanya saya tes psikologis dulu. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. akhirnya nanti kau bilang. Menurut kamu, dengarin dulu. Menurut kamu, apa bedanya manusia dan Tuhan? Coba saya tes dulu. Coba manusia dengan Tuhan. Ya, kamu manusia sedangkan Tuhan ya Tuhan. Itu yang membedakan. Itu cuma perbedaan kata. Makna yang sebenarnya. Ya, apa? Tuhan itu siapa artinya dan siapa? Ya Tuhan, manusia yang manusia. Ya baik. Nah. Jadi menurut Anda manusia dan Tuhan beda ya? Ya, jelas beda. Baik. Yesus itu manusia atau bukan? Waktu dia lahir ke bumi ya manusia. Manusia. Waktu dia manusia dia Tuhan atau bukan? Pertanyaan macam apa ini? Lah kenapa jadi nangis sih? Enggak. Saya ulang lagi. Waktu dia ada di bumi, Yesus manusia. Nah, waktu Yesus di bumi dia Tuhan atau bukan? Sebentar Bang, aku mau Di sini nggak ada tempatnya lu bertanya. Percuma. Sebentar, Tuhan itu. Nggak usah. Tuhan itu maha kuasa. Saya ulang dulu. Iya, Tuhan jawabannya itu Tuhan maha kuasa atau Oh ya maha kuasa. Ya udah maha kuasa. Tuhan maha kuasa kan? Iya betul. Sepakat. Berarti ketika Tuhan menjadi manusia bisa dong, karena dia maha kuasa. Kalau Tuhan menjadi manusia, manusia ini maha kuasa nggak? Jawab. Tuhan yang menjadi manusia ya maha kuasa. Oke, apa yang dikuasai Yesus waktu dia dalam perut? Oke. Terus kenapa? Ya, apakah Yesus maha kuasa waktu berada dalam perut ibunya? Ya karena itu sesuatu hal yang harus terjadi seperti itu. Saya nggak nanya terjadi apa enggak. Iya. Apa saya ikuti cara kamu yang benang kusut ini? Tapi menurut kamu Tuhan menjadi manusia tetap maha kuasa. Apakah Yesus waktu dalam perut dia maha kuasa? Jawab. Nah, tetaplah maha kuasa, dia kan Tuhan. Oke baik. Apa yang dikuasai Yesus waktu dalam perut? Iya, banyak hal yang dikuasai. Apa coba terangkan? Ya semua yang dikuasai sebelum dia. Apa itu yang dikuasai dalam perut? Semuanya. Apa coba terangkan? Satu-satu, 1 sampai 10. Masa aku mau menerangkan kemahakuasaan Tuhan? Kan aneh. Satu aja. Satu aja ya. Karena Tuhan maha kuasa, dia bisa menjadi manusia seperti itu. Apa yang dikuasai waktu dalam perut? Aduh.
Ya. Kita jadi manusia, apa yang dia kuasai itu pertanyaannya, Bang. Banyak. Oke. Terus kenapa kalian menolak Yesus jadi manusia? Iya kan saya udah ikuti cara Anda. Tuhanmu jadi manusia. Boleh nggak? Manusia ini mah gua dengarkan dulu lah. Kamu ini saya ikuti arahmu, kau pula yang kejepit. Itulah saya masuk kau ini syarat kejepit. Nggak ada yang kejepit. Karena Ya sekarang waktu Karena abang sudah Tuhanmu sepakat. dengerin dulu makanya. Abang sudah sepakat. Apakah Tuhanmu waktu jadi bayi dia maha kuasa? Maha kuasa lah. Oke, apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Semua yang dikuasai. Apa itu contohnya? Contohnya apa? Pemeriksa saudara-saudara. Oke, atau pertanyaan sederhana. Kan Tuhanmu jadi bayi ini maha kuasa. Apakah Yesus waktu bayi sudah bisa pergi ke pasar sendiri? A. Bisa pergi ke pasar sendiri. B. Harus digendong. Jawab. Gendong. Kalau Tuhanmu yang bayi ini maha kuasa, dengerin. Waktu dia, apakah Yesus bisa pergi ke pasar sendiri? A. Bisa pergi ke pasar sendiri. B. Digendong sama ibunya. Ya, sama ibunya terus. Oke. Apakah waktu bayi butuh pertolongan ibunya? A. Butuh. B. Tidak. Oke, enggak, karena dia Tuhan. Emang ada tertulis. Oke. Waktu dia bayi, apakah dia bisa dengerin? Aku tanya Waktu ke dia Abang. bayi, Ada nggak kalau dia diam dulu. Waktu dia bayi, kalau waktu dia boker, apakah dia bisa cebok sendiri? A. Bisa. B. Tidak. Saya mau tanya ke Abang, ada nggak tertulis? Dengarkan dulu, ini katanya maha kuasa tuh bayi. Ya, makanya aku tanya. Wah, Dengerin dulu, jangan nanya dulu. Lu harus menyampaikan di sini, membuktikan doktrinmu gitu loh. Doktrinmu ini masuk akal apa enggak? oke. Pertanyaan sederhana ini, dengarkan dulu. Waktu dia bayi, apakah dia bisa cebok sendiri? A. Bisa. B. Tidak. Bisa aja. Emang kamu lihat waktu itu? Oke, bisa. Baik. Waktu dia bayi, apakah dia Sudah. Pertanyaan kau itu. waktu dia bayi, apakah dia bisa mencari makanan sendiri? A. Bisa. B. Tidak. Bisa. Apapun kau tanyakan saya jawab bisa. Wih, oke, kesimpulannya adalah dia menurut dia Yesus waktu bayi itu sudah bisa cebok sendiri, sudah bisa cari makanan sendiri, sudah bisa kerja. Hebat kali bayi ini ya. Masya Allah, kok ada bayi begini-begini banget ya. Tapi di Bibelnya, Bang Handi, di Bibelnya tertulis bahwa Yesus mengisap susu mamanya. Ya kan dia cari sendiri itu. Nggak Bukan bisa ibunya cari yang sendiri ngasih. dia. Bunda Rama. Mengisap tetek mamanya, Bibelnya itu. Bunda agak Ngeri. ini bunda, aduh kena ngeri. Oh iya. Bukan. Itulah Bunda nenen. Bunda, bukan ibunya yang ngasih, tapi dia berusaha mencari ibunya gitu loh. Oh. Misalnya ibunya lagi di kamar sebelah, bayi ini lagi di kamar sebelah, dia berjalan cari itu sumber makanannya gitu. Tapi Bunda. kan belum bisa berjalan kalau baby, kalau belum 2 tahun, belum 1 tahun. Menurut dia Bunda Rama, ini anak Yesus waktu bayi itu serba bisa, udah bisa main bola kata dia nih. Oke. Dari bayi ajaib. Oke. Apa korelasinya dengan Yesus? Bang, sebelum kamu bertanya macam-macam, kau ditanya dulu, apa kau sudah bisa membedakan Tuhan dengan manusia? Ayam dengan kambing. Itu dulu pelajaranmu. Bedakan dulu ayam dengan kambing, manusia dengan Tuhan. Cari kriterianya. Cari apa itu manusia, apa itu Tuhan. Karena tidak ada mustahil, Saya mau sapa Bang. Buton ini Kristen atau Muslim? Nah, silakan. Guru ndak mungkin udah selesai. Kita Lanjut. Muslim, ada mau sampaikan sedikit boleh nggak? Dikit aja. Ya silahkan, gimana Kak? Jadi begini, mungkin ini hanya saya sampaikan buat para pembangkang Yesus yang pengikut Paulus ya. Kan begini, kalau kalian selama ini kan prinsipnya hanya berpegang dengan mengimani Yesus sebagai Tuhan, kan Anda dijaminkan masuk surga tuh. Itu kan masih jauh, itu pembuktiannya jauh banget. Supaya Anda tidak kena prank tentang janji masuk surga dengan percaya Yesus sebagai Tuhan, yang paling simpel Anda buktikan dulu itu Markus 16:18. Anda minum racun, Anda tidak mati. Kalau Anda tidak mati berarti benar itu janji. Baik. Terima kasih abangku ya. Nanti kita tanyain sama Abang Sunset dan Bang Victor ini ya. Kalau kalian kena prank kan kasihan. Ya, Minum makasih racun dulu, abangku. kalau nggak mampus baru selamat kalian nanti. Baik, terima kasih.
Makasih ya Bangku. Pertanyaan Makasih, titipannya makasih. nanti kita sampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Oke baik. Terima kasih. Bang Handi, mungkin saya juga pernah sakit loh Bang Handi. Bang Handi nggak mau tanya saya? Kan saya sudah sehat nih, udah keluar dari genteng nih. Kawan-kawan silakan di follow akun Gurunda, Bang Zuma 02, akun Bang Handi, akun saya juga, akun host, akun Bunda Rahma, dan para debater yang ada di atas. Oke, masih lama nggak nih Bang Zuma? Aku mau bertanya sebenarnya seperti ini. Kalau Tuhannya Gimana Anda mau bertanya? Tidak ada tempat menampung jawaban. enggak, karena begini. Gini ya, kita akademis sedikit ya. Oke, kan gini, Bang Zuma tadi kan bilang. Kan Kau bertanya aja, saya nggak bisa. aku tanya ke Bunda. Bunda bilang Tuhannya Israel dengan Tuhannya Islam itu samalah. Kalau begitu, setiap pengajaran yang ada di Perjanjian Lama atau Taurat sebaiknya jangan dimaki-maki. Kalau Tuhan kalian itu sama. Kau bertanya aja, jangan nerangin. Gitu. Kalau sama jangan dimaki-maki. Artinya, Kalau bertanya itu gini loh, apakah, kenapa, siapa, bangun lo bertanya. Kamu bertanya nggak bisa. di pengajaran yang ada di Taurat, sedangkan kalian mengakui itu Tuhan kalian. Jadi anak ini kalau Berdosa saya punya juga. keluarga kayak begini nih, teman-teman, saya kalau punya keluarga kayak gini, saya keluarkan dulu pertama dari kakak. Kedua, saya kembalikan ke habitatnya di hutan. Bener dah. Saya nggak akui dia lagi. Bener. Kalau saya punya keluarga kayak gini. Setuju nggak teman-teman? Ya gitu aja. Oke. Dengarkan dulu, saya minta interaktif dulu sama teman-teman monyet di bawah. dikembalikan ke hutan. Mama Oke, jawab aja kalau gitu. Kalau Tuhan kalian sama, kenapa kalian maki-maki Tuhan yang ada di Taurat? Saya jawab itu. Saya jawab ya, dengarkan dulu ya. Jadi sang pencipta itu hanya satu. Tidak ada duanya. Di mana Ya. itu di bengkel? Noise Ki. Ya dulu balik noise kak. Gurunda, assalamualaikum, lagi makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ada Saya terputus. yang mengatakan. Silakan Gurunda. Mohon maaf. Iya, baik. Tadi ada pitnahan yang mengatakan umat Islam memaki Tuhannya Yahudi. Justru agama Kristen yang memaki Tuhannya Yahudi dengan mengatakan Tuhannya Yahudi turun ke bumi, keluar dari kubur. Tuhannya Yahudi menjadi bayi. Tuhannya Yahudi mati terkutuk. Itu Bang, gini, ajaran Bang dari Suma. Kristen itu. Bang Suma, abang sepakat nggak kalau Tuhannya abang dengan Tuhannya Yahudi itu sama? Merujuk Kalau- ke satu Tuhan yang sama. Kalau berdasarkan Al-Quranul Karim, Allah yang kami sembah itu adalah Tuhan yang disembah oleh para nabi yang pernah datang mengutus nabi-nabi di tengah-tengah Bani Israel. Al-Quranul Karim menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 139 bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan yang pernah berfirman kepada kaumnya Bani Israel, kaumnya keturunannya Israel, dan dikatakan dalam Al-Quran begini, Kul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum. Katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, kepada orang Yahudi dan Nasrani, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Allah itu adalah Tuhan kami dan juga Tuhan kamu. Berarti berdasarkan Al-Quran ini, Tuhannya Yahudi dan Nasrani dengan Tuhannya umat Islam itu adalah Tuhan yang sama. Cuman kami kehilangan kitab Taurat, kehilangan kitab Injil. Jadi kami tidak bisa menunjukkan di dalam Taurat dan Injil yang ada pada Musa dan yang ada pada Nabi Isa bahwa memang Tuhan yang kami sembah itu adalah sama. Tapi kalau kita melihat dari kitab Kejadian, dari terjemahan kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta dan dibawa kemudian dalam bahasa Melayu Indonesia, di Kejadian 17 nomor 6 nomor 7, di situ Tuhan mengangkat perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu Abraham, Tuhannya anak-anakmu dan keturunanmu sebagai Tuhan selama-lamanya, yaitu perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhan mereka.
Seperti itu Bang. Silakan. Ya oke. Berarti Tuhan yang ditemui Musa di kitab Taurat dengan Tuhan yang ditemui Musa di kitab Quran itu sama dong? Ya, kalau di dalam Al-Quran jelas sama. Surah Al-A'raf dijelaskan begini, ayat 144, 114 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa menerima Al-Quran, menerima kemudian Torah untuk disampaikan kepada Bani Israel, ya dia diseru, ya Musa, imma antulki itu. Jadi dia panggil oleh Allah. Allah memanggil kemudian Nabi Musa alaihissalam itu. Di dalam Al-Quran loh diceritakan seperti itu. Jadi memang sama. Karena hanya ada satu hakikat pencipta yang datang kepada Nabi Musa. Kami menyebutnya Allah dan orang Yahudi menyebutnya Hasem. Ya oke. Jadi gini Bang, artinya kalau ada orang Islam yang memaki-maki Tuhan yang ada di kitab Taurat, artinya mereka juga menghina Tuhannya mereka sendiri. Karena Abang sudah meyakinkan kami kalau Tuhan kalian Allah dengan Tuhannya Israel itu sama seperti itu. Iya, memang kami nggak ada di umat Islam memaki Tuhan Yahudi, itu nggak ada. Kalian yang memaki, saudara. Islam itu berdiri di atas hinaan, makian, cercaan, penistaan dan fitnah terhadap Tuhannya Yahudi. Kalau di Islam nggak ada kami mencaci. Mana? Di Islam mencaci Al-Quran, tak ada mencaci Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Malah kemudian orang Israel itu diseru dalam Al-Quran, ya Bani Israel, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna, wahai ahli kitab, telah datang rasulku Nabi Muhammad untuk mengajak kalian kepada jalan keselamatan dengan membawa dua, yaitu Al-Quran dan juga dinul Islam. Itu malah di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 12, walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israel, aku Allah dulu memilih Bani Israel, aku menetapkan 12 suku bagi mereka pemimpin-pemimpin. Lalu aku mengatakan kepada mereka, wa qala Allah inni ma'akum, aku Allah bersama dengan kalian. Jadi Allah SWT pencipta langit dan bumi dulu memilih Bani Israel memang, tapi ketika datang Nabi Musa, ajarannya mereka plesetkan. Ketika datang Nabi Musa, ajarannya diplesetkan. Ketika datang Nabi Isa, ajarannya diplesetkan. Lahirlah Kristen. Jadi agama Kristen itu lahir dari plesetan terhadap ajaran Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Lahirlah agama kalian. Maka Islam datang kembali meluruskan ajaran yang diplesetkan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi memplesetkan ajaran Tuhan, lahirlah agama kalian. Islam datang membersihkan kemudian ajaran itu dari sangkaan-sangkaan dan fitnah orang-orang kafir. Jadi yang menghina Tuhan itu kalian. Coba agama mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi nusul ke bumi jadi bayi? Ajaran mana yang datang mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi mati dan keluar dari kubur? Kan agama kalian kawan. Maka Islam datang menasihati kalian. Saudara berhenti. Laqad kafaral ladzina qalu, kafirlah orang-orang yang berkata Tuhan itu tiga. Berhenti itu, ucapan seperti itu jangan lagi. Nah, penolong yang datang kepada kalian itu Nabi Muhammad. Makanya Yesus berkata dalam kitab kalian, aku minta kepada Bapa seorang penolong lain. Datanglah penolong itu, yaitu roh kebenaran. Siapa roh kebenaran itu? Nabi Muhammad. Maka roh kebenaran itu menyeru kepada kalian, hentikan itu, jangan kau teruskan itu. Oke, abang. Silakan. Nah, abang kan kutipnya Injil toh? Bible. Iya, Bible. Iya. Iya, oke. Kan abang barusan tadi ngutip. Saya juga gini bang. Kalau gitu abang mengutip kitab Bible, saya juga mengutip Yohanes 17 ayat 3 di sana bang mengatakan kalau orang-orang mau hidup kekal harus mengakui Yesus bang di situ sebagai Kristus. Iya. Kami mengakui Yesus itu Kristus. Kristus itu bahasa Yunani, Kristos. Di Indonesia kan Kristus. Ya, kalian gunakan dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa Bible kalian di Indonesia menjadi Kristus. Kami Al-Masih.
Al-Masih bahasa Ibraninya itu Mesias atau Mesia. Sama itu. Nah, kami mengakui Mesias atau Al-Masih atau Kristus itu utusan Tuhan yang datang di tengah Bani Israel. Bukan Tuhan. Hidup kekal itu mengakui Kristus sebagai utusan Tuhan. Yes. Oke. Itu iman kami. Oke. Tapi orang Islam kalau dia nggak mengakui Yesus sebagai Kristus juga nggak bakal selamat, Bang, karena ayat itu kan berbicara seperti ini. Siapa yang hidup yang kekal itu mengakui hidup yang kekal mengakui Bapa, mengakui Bapa dan mengakui Yesus Kristus yang diutusnya, seperti itu. Iya, kami mengakui la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu iman kami. Iya. Oke. Itu iman kami, Bang. Oke. Anakku yang aku yang ngasih makan anakku, biniku yang ini. Kau keluarga biniku rupanya, kau keluarga rupanya. Hah? Kenapa pula kau campuri urusan rumah tanggaku, binatang? Gila, lapet, kuantuk kan? Aku, apa urusan kau? Anak-anakku, kok kau pula yang hepot? Hah? Mau ku nikahkan sama siapa? Kau, apa kau yang ribut, longor? Bujang enam. Tinggal gitu aja bilang sama kau. Apa urusan kau? Ya kan? Kau, aku nggak perlu mencampur. Kau juga punya anak, perlu mau kau kawinkan sama anakku. Itu urusan kau. Macam aku ngasih makan sama kau aja, memang nggak ada otak. Kau nih ketepak, wajar diantukkan. Itu wajar. Itu wajar diantukkan kepalanya. Apabila pun mereka meminta pertolongan, aku cuma sampaikan aja. Ada apa nih? Misalnya rame-rame kan, jumpa nih si Oten nih. Oten siapa nih kan? Bujang Inam nih kan, kayak si apa? Siapa namanya? Ada Oten si Lapet ini namanya. Siapa namanya nih? Ya, Ukimak lah namanya, Oten babi longor nih. Dah. Kalau misalnya kau udah kuantuk, ku cari dia dapat ya. Kuantuk kepala. Terus rame-rame orang, rame-rame datang. Ada apa nih? Ada apa nih? Ini monyet ini. Kenapa? Coba lah. Asik mengurusi rumah tanggaku aja nih, coba ini ya. Asik menggelibah mengurusan. Pasti diantukkan juga kepala dia, nggak? Diantukkan nggak? Hah? Coba kalian teman-teman. Mana dibela nggak dia? Dibela nggak dia? Walaupun dia sudah kuhantukkan kepala, ketepak atau udah congornya udah bengkok-bengkok, datang orang lain. Datanglah orang lain, ya. Ciri khas Muslim. Ya iyalah, kalau kau mencampuri rumah tangga orang aja diantukkan kepala kau longor. Gila kau ya. Kau asik ngurusi rumah tangga orang aja, kau asik membahas rumah tangga orang, diantukkan lah. Orang aku nggak minta makan sama kau kok. Lucu kau ini. Wajar lah kau diantukkan. Itu aja lah contoh kayak gini. Seandainya kau bahas-bahas, Nabi Muhammad pedofil, menikahi bocil, kan kau heboh kau mengurusi rumah tangga orang aja kau. Kalau kayak gitu kau sampaikan kepadaku, terdengar aku punya anak mau kunikahkan, terus kau ngomong kayak gitu, ku cari kau sampai dapat, nggak peduli aku, kuantukkan kepala kau dinding. Ketika kau membahas kayak gitu, anakku mau kunikahkan sama siapa, apa urusan kau? Sama kayak gitu juga Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menikah itu, apa urusan kau? Kok asih itu aja kau bahas longor? Apa urusan kau? Kau keluarga perempuan rupanya. Asih mencampur rumah tangga orang aja kau. Bodat juga kau. Nah begitulah. Jadi makanya kalau kau coba sama gue kayak gitu, kau sampaikan, cari kau sampai dapat. Begitu kau kuantuan kau tepak. Bujang Inam, gimana? Dale, Rojan, Hyang. Kau ya, letak lagi congor bengkok buat. Tahu? Tanya sama kau. Kau apakah dari keluarga perempuan biniku? Buat biniku? Tidak. Oke. Kita keluarga? Enggak. Kau orang lain sama aku ya? Udah. Ngapain kau campuri rumah tangga aku mau kunikahkan sama siapa anakku? Kenapa kau hepot? Kenapa kau ribut? Kau sibuk kali kau? Kutanya sama kau, selama anakku ini dari kecil sampai besar, pernah nggak kau ngasih uang jajan sama dia? Pernah? Nggak pernah. Jadi pernah kau ngasih uang jajan sama dia? Pernah kau bantu? Nggak pernah. Jadi apa lagi? Sekarang aku tanya, calon laki-lakinya nih, calon lakinya, apa kau keluarga dari calon laki-laki? Tidak. Jadi kenapa kau campurin monyet? Kau bukan kau dari pihak keluarga laki-laki, bukan kau dari pihak keluarga perempuan, bukan kau pernah menolong satu sikit, nggak pernah, kenal pun enggak. Kenapa kau hepot kali Bujang Inam? Langsung kontok, ketepak, berserak lah kau, aduh, nangis. Kemudian datang rame-rame orang kan, rame-rame. Udah, ada apa nih? Kok kayak gitu kok? Dengar, ini manusia nih ya. Kok kayak gitu main hakim sendiri? Dengar, aku punya keluarga, aku punya anak. Udah, moncongnya ini karena kebanyakan makan babi, jadi bodoh, mencampuri rumah tangga orang aja. Ini dia, cocok. Kenapa? Pasti gitu kan?
Akibat moncongnya makan babi, memang ajarannya kayak gitu. Mengurusi rumah tangga orang aja kerja, mencampuri rumah tangga orang aja, itu aja. Ya, membahas rumah tangga orang aja, macam rumah tangganya udah bagus sekali. Nah, itulah ini ajaran dia. Sikit-sikit membilangkan, wah itu kawin lagi itu. Ini mulutnya nih karena makan babi nih. Nah, jadi dia bukan saudaraku, dia bukan keluargaku. Aku nikahkan anakku dengan orang lain, walaupun anakku itu masih di bawah umur, itu hakku, dan aku hanya membuat dia bertunangan, itu hakku. Datang manusia anjing nih, bilangnya kan, bercampurinya, tak apa-apa dibilangnya, wah itu ini segala macam. Nah, coba siapa dibela? Dibela kau atau aku? Pasti kau lah mungkin dihajar longor, bro. Bukan aku juga lah. Makin kau diantukkan kepala kau ke dinding lagi, biar tahu kau. Coba kalian pikir ya, yang begitu ramir. Coba kalian pikir, dia bukan keluargaku, bukan siapa-siapa, dia nggak pernah membantu biniku yang melahirkan aku, yang mengurus anakku. Aku mau nikahkan anakku sama siapa saja. Kenapa si anjing ini yang sibuk? Kenapa si anjing ini? Wah, oh iya pula katanya. Wah, ketepak, keserak kau. Pasti itu pasti nggak? Pasti bos, pasti itu logika. Sama juga, begini juga. Nabi Muhammad begini juga. Kenapa sih asik membahas itu aja, macam keluarga perempuan gue tengok orang ini ya, macam ada keribut aneh kan? Kayak gini nampak kan? Ajarannya kan? Makanya kalau aku jumpa sama orang ini langsung ngomong kayak gitu depan aku ya, gua antukkan kepala kau ke dinding, betul? Coba kau ngomong kayak gitu. Coba kau ngomong gitu secara nyata, kau bicara, wah Nabi Muhammad menikahi bocil, ku masukkan kau ke paret kau, ku ikat kau di bawah pohon. Wikat kau, bantukkan, wikat kau. Coba kau ngomong gitu depan aku, Coba kau ngomong gitu di depan aku, coba kau, berani kau? Jangan di komal aja kau berani. Ini kayak bocil, banyak keras ketepakat, bengkok mulut kau buat, bengkok mulut kau. Sama kayak Paulus kau bilang, dibengkokkan mulut kau biar supaya nggak ke depan kau nggak ini lagi mulut kau. Biar supaya kau jaga mulut kau itu, kau urus aja rumah tangga kau itu, macam udah bagus sekali rumah tangga kau monyet, rumah tangga orang pula kau campurin binatang. Begitu kan langsung. Aku nggak minta makan dari kau, aku nggak minta makan dari kau, ngasih makan anakku ini nggak minta duit dari kau, kenapa kau campurin aku? Katanya sekali gitu, sedap kali itu. Coba kau gitu, coba kau gitu depan aku, dan itu tidak akan ada yang bela kau, nggak akan ada, pastikan nggak akan ada yang bela kau, walaupun dibalik itu tidak akan ada, malah kau direndam kau dalam air paret kau, rendam. Coba kau ngomong gitu, coba, mana berani kau? Jadi jangan kau suka hati itu aja yang kau bahas, kau sampaikan. Lama-lama muak juga aku nengok kalian noten, longor kali kau. Ya, jangan. Kecuali kau dulu Nabi Muhammad menikah itu tidak ada keributan sama sekali. Pihak keluarga perempuan merestui semuanya. Pihak keluarga merestui. Yang ianya kau nggak dapat undangan kau. Yang ianya nggak dapat undangan. Tuan kau mau kondo, Tuan kau. Iya, inilah Kristen ini, memang longor kan. Mau sama siapapun, mau kunikahkan, apa urusan kau monyet? Inilah Kristen. Ajarannya memang ajaran nggak beres memang ajarannya. Asyik mencampuri rumah tangga orang aja. Kalau ditanya Kristen, tengok temanya. Tengok, aku buat tema ini masuk ke YouTube nih semua tonton ya. Ketika mereka mengatakan Islam agama cabul, aku buat tema ini seminggu nih, Kristen agama cabul bos, belas. Kalau mereka tidak ada yang berani naik, berarti apa yang aku sampaikan benar bos, ya kan? Itu aja. Ini gunung batu. Kalau tidak berani naik, berarti apa yang aku sampaikan benar nggak? Benar, nggak ada berani naik dari tadi congolku, nggak ada nyali. Cuman bisa, lempar batu sembunyi tangan, lempar ngilang. Cuma itu aja Loten, lempar batu ngumpet. Lempar batu, tuh, siapa yang lempar tadi tuh? Berondo dia ngumpet itu aja. Siapa yang lempar? Artinya main belakang, lempar orang. Wah, kalau demo dia paling belakang nih, kalau demo paling belakang. Udah. Kalau tadi ini, kalau demo tuh kayak demo, congor dia di depan yang menggerakkan. Kita gini. Congornya di depan dia berorasi. Kalau demo nih hotel ini, wah dia paling berorasi. Beginilah, menjelek-jelekan begini. Oke, sekarang mulai kita maju. Disuruh orang maju, dia paling belakang, di belakang dia ngumpet. Itu dia. Paling belakang ngumpet, di belakang duduk lagi dia. Itulah dia. Itulah Kristen tuh, memang begitulah karakternya. Lemah, nggak ada harga dirinya, betul. Itulah dia. Itulah tentu. Ini kan benar kayak gini. Coba cakap typing di bawah, tapi nggak berani naik. Mengatakan cabul. Udah jelas-jelas temanya Kristen agama cabul, kok
Kok pede kali ya? Hah? Cabul. Aduh. Kau Ya. kau terlalu beria-ria untuk mengatakan sesuatu itu seperti otakmu. Beria-ria? Ria-ria itu apa beria-ria? Aduh. Apa sih beria-ria? Untuk mengatakan agama orang itu cabul gitu loh. Kok terus senang? Memang iya kok. Memang iya. Harus disampaikan dengan gembira dong. Kalau kalian agama cabul, cemananya. Loh iya dong. Tidak ada itu yang dikatakan begitu. Kita cabul ini dalam dasarnya apa, kita melakukan apa dulu. Begini, kan narasi kalian kan gini loh. Kalian yang selalu mengatakan Kamu jangan Islam bawa pikiran. Kamu ketika mengatakan cabul harus buktikan bahwa cabul itu dasarnya apa gitu. Jangan begini. berasumsi saja. Baik. Aku buka tema ini karena apa? Karena kami juga sudah capek mendengar kalian mengatakan Islam itu cabul, Islam itu cabul. Oke? Nah, ketika ditanya cuman Siapa? tunggu dulu. Apa? Yang mengatakan Islam cabul siapa? Kalau kalian kan memang harus berdusta dalam segala hal, Bos. Jadi nggak akan mungkin Kalau mengaku. kamu berdusta ya kamu itu memang berdusta. Ya memang tidak pernah kalau orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad cabul yang mungkin itu yang biasa saya dengar di media Oke, sosial. baik. Tapi kalau mengatakan Islam cabul tidak, mengajarkan cabul iya. Tetapi Ya, Islam itu apa tidak ada bedanya cabul. ajaran cabul, mengajarkan cabul, sama itu kan? Memang beda lah konteks. Tidak semua Islam berpikir kayak demikian yang kau pikir, Blender. Tidak semua. Kalian yang berpikir tentang Islam itu agama cabul, ajaran cabul. Ya, karena begini. Orang itu dipandang baikkan dari sifatnya, begitu kan? Nah, makanya agama pun dipandang baik itu dari ajarannya, begitu loh. Terus? Nah, makanya banyak Terus orang di mana yang tidak baik ajaran kami? Coba kau tunjukkan dalil. Ingat ya, kau mengenal Tuhan, mengenal agama berdasarkan kitab ya, bukan congor orang ya. Catat ya, bukan perkataan orang tapi kitab. Oke? Iyalah.